Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 311 sampai bab 320. Pada saat itu, Wu Shaoji berkata, "Jia Yuan, Omi sangat tidak menghormati Tuan Ping. Jika Tuan Ping marah, dia pasti akan memberi Omi pelajaran." Omong kosong. Semakin Omi menggenggam semakin baik, semakin buruk konsekuensinya. Wu Shaoji tersenyum tanpa mengindahkan. "Jia Yuan, saya tiba-tiba punya rencana yang dapat membuat Guru Ping semakin marah dan membuat Omi semakin buruk." "Trik apa?" Liao Jiayuan memandang Wu Shaojie. Wu Shaojie adalah penasihat militernya. Selalu punya banyak ide. Wu Shaojie melihat sekeliling dan melihat setumpuk kotoran anjing tidak jauh dari sana. Wu Shaojie tertawa. "Mari kita bungkus kotoran anjing itu dengan sebuah surat dan katakan Omi melakukannya. Apakah mendokumentasikan Guru Ping akan marah? Jauh lebih berapi-api daripada seteguk Omi saat ini. Ketika saatnya tiba, akan ada pertunjukan yang bagus. Haha. Lalu tunggu apa lagi? Lakukan." Liao Jiayuan segera mengambil surat tanda tangan, membungkusnya di sekitar tumpukan kotoran anjing, lalu menyerahkannya kepada siswa tahun pertama itu dan berkata, "Berikan kepada Guru Ping, dan ingat, jangan beritahu Guru Ping terlebih dahulu sehingga dia dapat mengetahuinya sendiri. Dan juga, jangan mengungkapkan ini kepada siapapun, atau Anda harus berhati-hati untuk diri sendiri." Ya, siswa senior itu tidak bisa menahan Liao Jiayuan, dan dengan sangat tak berdaya mengambil surat itu dan pergi. Pada saat ini, Ping Pengfei sedang berlatih tongkatnya di halaman. Setelah menjadi 10 pemuda luar biasa, Ping Pengfei menggandakan tongkatnya semakin banyak. 10 pemuda luar biasa menutupi sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk menemukan Rendu dan melewatinya, dan kemudian lulus ujian dan memasuki Akademi Seni Bela Diri. Guru Ping, pada saat itu, siswa tahun pertama itu berlari kembali. "Di mana Omi?" Alis Ping Pengfei berkerut, dan dia tidak melihat Omi lagi. "Don Omi membaca surat tanda tanganmu dan masih belum datang. Dan selain itu, dia memintaku untuk memberikan ini," kata pelajar baru itu. Ping Pengfei kesal dan melihat paket yang diberikan siswa senior itu kepadanya. Ada apa? Siswa tahun pertama itu tidak berani memberitahu Ping Pengfei sebelumnya. Ping Pengfei mengambil paket itu dan membukanya. Tetapi, benar-benar tak terduga, mendapatkan jari-jarinya di atasnya. "Rumputku. Sial." Ping Pengfei melontarkan amarahnya pada siswa baru itu. Menggeram, "Kamu juga sial aku. Guru Ping, saya juga dianiaya. Omi membuat saya memastikan untuk menyerahkannya kepada Anda." Ping Pengfei berkata dengan marah. "Kamu bodoh ah. Kamu tidak akan mengatakan apa atas itu sebelumnya. Kamu sekarang menyebabkanku mencapai bagian atasnya. Tuan Ping, Omi tidak akan membiarkan saya mengutarakan sebelumnya atau dia akan memukuli saya." Siswa tahun pertama itu hanya bisa menyalahkan Omi juga. "Omi," Ping Pengfei terbakar dan berkata kepada siswa tahun pertama itu, "Kamu kembali ke kelas dulu." Ya, Ping Pengfei dengan cepat pergi mengambil deterjen untuk mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, Ping Pengfei dalam hati berkata, "Omi sangat sombong. Apa yang harus saya lakukan untuk memukulnya? Tapi aku, Ping Pengfei, setidaknya salah satu dari 10 pemuda luar biasa, dan aku terlalu murah. Saya awalnya hanya ingin menelepon Omi di sini dan menyampaikan beberapa patah kata kepadanya, bukan untuk menyampaikan Liao Jiayuan di masa depan. Sebagai jawaban untuk Liao Yaoyuan. Lupakan saja. Saya benar-benar terlalu malas untuk memulai dengan seorang siswa di Aula 10 Men, In muda luar biasa di masa depan. Dengan Liao Jiawan tentang ini juga dapat dianggap sebagai penjelasan. Bagaimana Liao Jiawan akan berpisah dengan Omi? Itu urusannya." Jadi, Ping Pengfei benar-benar meninggalkannya sendirian. Ketika Liao Jiayuan melihat siswa tahun pertama itu kembali, dia sibuk bertanya, "Bagaimana kabarnya? Tuan Ping sangat marah, bukan?" "Sepertinya tidak seperti itu. Tapi Tuan Ping menyuruhku kembali dulu. Seolah-olah aku tidak akan memberi pelajaran pada Omi."
Bagaimana bisa? Guru Ping masih bukan laki-laki ah. Seperti ini tidak akan membunuh Omi. Liao Jiayuan kesal mengatakan. Wu Shaoji berkata, mungkin Tuan Ping berpikir bahwa ini bukan balas dendamnya terhadap Omi sejak awal. Jadi tidak perlu menodai identitasnya sebagai salah satu dari 10 pemuda luar biasa dengan membantu saudaramu. F-cek sial untuk apa-apa. Liao Jiayuan menginjakkan kakinya dengan marah. Wu Shaoji berkata, Jiayuan, jangan khawatir. Saya punya cara untuk membuat Guru Ping keluar. Kita akan pergi ke kampus dan membuat masalah besar dari itu. Dan kemudian, tidak peduli seberapa tenang Guru Ping, saya khawatir dia akan marah. Kemudian, kita bisa menggunakan tangan Guru Ping untuk memukuli Omi. Shao Jie, kamu masih punya lebih banyak ide. Di kelas 4 pagi itu, Carlos melihat teleponnya dan bertanya, Omi, apakah kampus itu benar? Apa yang tidak benar? Omi bingung. Seseorang di kampus menyampaikan berita bahwa Guru Ping Pengfei mendekatimu dan menulis surat pribadimu. Dan kamu tidak hanya tidak pergi. Kamu bahkan membungkus omong kosong dalam surat itu dan mengirimkannya kembali ke Ping Pengfei. Hati Omi tercengang. Siapa yang menukar ludah dengan kotoran anjing? Su Chen. Benar atau tidak? Surat-surat itu nyata. Omongan kosong itu palsu. Kata Don Omi. Jadi, orang yang menanyakanmu di kampus sengaja menarikmu. Itu terlalu terkutuk. Kamu harus pergi dan mengklarifikasi. Omi menggelengkan kepalanya. Tidak berminat untuk itu. Jelas seseorang memikatmu. Kamu masih belum mengklarifikasi. Carlos berkata dengan mendesak. Apakah itu ludah atau kotoran? Itu sama karena aku tidak peduli apa yang memikirkan Ping Pengfei. Bagaimana jika Guru Ping Pengfei kesal? Lebih baik klarifikasi. Tidak terlalu membosankan. Ping Pengfei bukan pengambilan gambar besar. Jika dia ingin salah paham saja. Aku tidak peduli apakah dia salah paham atau tidak. Carlos hanya bisa berkata-kata. Omi benar-benar sedikit beruban. Bahkan tidak takut salah paham dengan 10 pemuda yang luar biasa. Pada siang hari, Omi dan Carlos pergi makan di luar kampus bersama. Dan pos-pos di kampus sudah terbakar. Awalnya Ping Pengfei dinobatkan sebagai 10 pemuda yang luar biasa. Seluruh kampus adalah tentang pos Ping Pengfei. Pada saat ini dan meledak Omi di depan Ping Pengfei benda-benda yang sangat menggantung. Bukan api tidak bisa. Dan ada beberapa orang telah mengipasi api. Untuk membuat benda ini besar. Tomo tidak lagi menyalakan dupa nyamuk dan berkata. Sampah Omi. Masih berpikir dia bisa membandingkan statusnya dengan Tuan Ping. Forever Marker berkata. Mengapa Guru Ping tidak memukuli Don Su Chen? Blossoms Ending berkata, sudah waktunya untuk membersihkan produk Omi ini. Dia sudah cukup lama sombong di SMA Baiyun. Komentar di atas semua menyangkan terhadap Omi. Ping Pengfei biasanya tidak pergi ke kampus. Jadi dia tidak mengetahuinya pada saat ini dan masih bekerja 2 kali lebih keras pada kelelawarnya. Meskipun Omi tahu, Omi bahkan tidak peduli untuk mengurusnya. Bahkan jika seluruh kampus ingin melawannya, Omi tidak bergerak, karena orang-orang itu hanya berani menyemprot jaringan. Kembali ke kelas setelah makan malam, Liona bertanya, Omi, apakah itu benar? Apakah benar apa yang mereka katakan di kampus? Oh, sebagian besar benar. Omi tidak repot-repot menjelaskan dengan begitu jelas. Betapa kecilnya masalah. Tanpa henti, Omi agak kesal. Pada saat ini, di sudut kampus, Liao Jiayuan melihat telepon dan tertawa. Saya tidak percaya bahwa Guru Ping Pengfei masih bisa tenang. Wu Shaoji berkata, saya pikir itu tidak cukup. Jika kita ingin benar-benar mengalahkan Omi, kita juga harus menambahkan lebih banyak api. Tambahkan bagaimana? Wu Shaoji tersenyum hehe. Ketika Liao Jiayuan melihat senyum Wu Shaoji, dia langsung tahu bahwa tidak ada yang baik tentang itu. Ping Pengfei selesai berlatih tongkat. Ketika telepon berbunyi, itu adalah panggilan utama. Guru Pengfei, kepala sekolah menelepon dengan hormat. Kepala sekolah, apa yang kamu inginkan? Tuan Pengfei, apakah benar apa yang muncul di kampus? Ada apa? Ini pagi hari kamu menyuruh Omi pergi ke tempatmu. Dan Omi tidak memberi wajah apapun dan mengirimimu sekantong kotoran anjing. Ping Pengfei terkejut bahwa ini bahkan telah mencapai kampus. Pengfei, jika itu benar, mengapa kamu tidak memukuli Omi? Anda akan mengecewakan banyak siswa dengan ini. Anda adalah 10 pemuda luar biasa.
Omi penjahat kampus. Anda juga bisa tinggal di sini. Kepala sekolah. Aku akan menutup telepon dulu. Aku akan memeriksanya. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Ping Pengfei membuka kampus. Dan itu sangat tentang masalah ini. Ping Pengfei hanya akan meninggalkannya pada saat itu. Tetapi sekarang agak angkuh. Jika dia tidak mengambil sikap, saya khawatir seluruh sekolah akan membencinya di masa depan. Dan itu akan mendorong kesombongan Omi. Jadi, Ping Pengfei kirim. Teman-teman siswa. Saya guru Ping Pengfei. Tentang masalah ini. Itu benar. Tetapi saya tidak bermaksud untuk membuat masalah dengan seorang siswa atas hal ini. Tetapi saya tidak berharap untuk diledakkan ke kampus. Karena itu terjadi, saya tidak bisa terus diam dan memicu arogansi Omi. Namun juga, saya seorang guru. Dan saya baru saja dinobatkan sebagai salah satu dari 10 pemuda berprestasi. Jadi untuk menghubungi seorang siswa dan dikenal oleh masyarakat pasti merupakan lelucon. Bagaimana dengan ini? Setelah Omi melihat postingan ini, dia akan segera datang ke tempat saya dan saya akan menyelesaikannya secara pribadi. Tentu saja, saya seorang guru. Saya tidak akan memukulnya. Tolong jangan khawatir. Pada saat ini, di kelas, Carlos sibuk berkata, Omi, guru Ping Pengfei telah memposting. Anda harus membaca. Omi tidak tertarik dan berkata, jangan lihat. Omi, lihat saja. Wang tangguh. Omi tidak berdaya melihatnya, lalu tersenyum. Omi, apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu setelah menontonnya? Naif. Omi hanya mengucapkan 2 kata. Omi, guru Ping Pengfei menyuruhmu pergi mencarinya. Dia bilang dia tidak akan mengalahkanmu. Berpikir karena dia berani mengatakan itu di kampus. Dia seharusnya benar-benar tidak mengalahkanmu. Aku akan menemanimu. Temani adikmu. Aku tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Baiklah. Jawab saja untukku. Katakan saja bahwa Anda memiliki sesuatu untuk datang ke kelas untuk menemukanku. Jangan pindah ke pos di kampus. Berpikir bahwa itu kampus keras dan mengintimidasi. Terlalu naif. Carlos segera pergi untuk membalas Omi. Di suatu tempat, Liao Jiayuan melihat postingan Ping Pengfei dan berkata dengan kecewa. Setelah semua ini, Ping Pengfei masih belum pergi untuk memukuli Omi. Aku tidak bisa berkata-kata. Wu Shaojie berkata. Ping Pengfei prihatin dengan identitas dan wajah 10 anak muda luar biasa yang baru saja dia nilai. Dapat dipahami bahwa dia tidak pergi untuk memukuli Omi. Shaojie, apakah kamu punya ide? Ada ide. Tapi aku tidak tahu apakah itu akan terlalu keras. Ide apa? Terbang turun 3000 kaki. Ah, memainkan ini lagi. Ya, Liao Jiayuan terkejut. Haha, tepat. Sudah jadi. Aku akan memberikannya kepada guru kelas yang menerangiku tempo hari. Mari kita berikan kepada Tuan Ping untuk saat ini. Yah, untuk menghancurkan Omi, aku harus meminta maaf kepada guru Ping. Semoga guru Ping akan marah dan melumpuhkan Omi atau semacamnya setelah menerima Flying Stream. Aku berjanji akan melakukannya. Lalu aku akan pergi dan bersiap. Pada saat ini, Liao Jiayuan melihat teleponnya dan tiba-tiba tertawa. Shaojie, lihat, Omi telah menjawab. Haha, akhirnya, mereka mulai menangis. Di belakang bungalow gunung, Ping Pengfei menyegarkan dan melihat postingan balasan Omi. Setelah membaca, Ping Pengfei menahan gelombang kemarahan di dalam hatinya. Ping Pengfei segera memposting kembali. Omi, apakah pertanda aku benar-benar tidak berani memukulimu? Saya sarankan Anda lebih baik tidak menantang kesabaran saya dan mendapatkan pantat Anda di sini sekarang. Sudah kubilang, saya tidak akan memukulmu. Dan saya tidak peduli untuk memukulmu. Jadi apa yang kamu takutkan? Saya seorang guru dan seorang pemuda yang luar biasa. Apa menunjuk memukulmu? Apakah itu menunjukkan bahwa saya kuat? Kemarilah sekarang dan mari kita bicara secara langsung. Di kelas, Carlos berteriak. Omi, guru Ping telah menjawab lagi. Omi tidak sabar. Kentut ayam dan telur. Kenapa tidak ada habisnya? Omi, lebih baik jika kamu menjawab sendiri, kata Carlos. Omi dengan tegas memasuki kampus dan menjawab Ping Pengfei. Saya berbicara dengan saudara perempuan Anda. Ping Pengfei, jangan menantang kesabaran saya lagi dan lagi. Jika Anda merasa ingin bermain dengan saya, maka dengan berani datang kepada saya. Bahkan tantang saya.
Berulang kali biarkan aku datang kepadamu. Siapa kamu? Kamu tidak akan datang kepadaku sendiri. Kamu tidak punya kaki ah. Saat ini, banyak siswa dan guru yang memperhatikan kampus, menyaksikan Omi dan Ping Pengfei saling merobek. Benar saja, Omi dan Ping Pengfei menangis. Ketika Ping Pengfei melihat kata-kata arogan Omi, dia bersinar marah dan menjawab, Omi, jika aku benar-benar datang kepadamu, kamu pasti sudah melarikan diri. Jangan berpikir bahwa aku tidak mengenal kalian siswa. Kamu berpikir bahwa aku akan mengalahkanmu. Salah, aku akan mengatakan sesuatu yang kasar. Aku, Ping Pengfei, bahkan tidak peduli untuk bertarung denganmu di level ini. Mengerti? Omi menjawab, hentikan. Aku bosan. Ping Pengfei, umumkan saja tantanganku. Buat janji sendiri. Baik di sore hari atau besok. Aku akan menemanimu sekali. Ping Pengfei menjawab, saya mengumumkan tantangan kepada Anda. Oh, Omi, kau hanya pemuda yang paling jahat. Bagaimana aku bisa menantangmu? Aku bahkan tidak peduli untuk bertarung dengan levelmu. Mengerti, Omi? Karena kamu sangat menyukai tantangan. Aku akan memberikan kesempatan untuk menantangku. Waktunya terserah kamu. Setelah membaca postingan Ping Pengfei, Omi merasa jijik. Tetapi masih ragu-ragu dan menjawab, oke, kalau begitu jam 3 sore. Lapangan olahraga. Apapun yang Anda perlu untuk berbicara dengan saya. Secara langsung. Oke. Hanya apa yang kuinginkan. Ping Pengfei menggigit giginya. Ini dianggap Omi mengambil inisiatif untuk menantangnya. Ping Pengfei merasa bahwa itu sedikit penurunan harga dia untuk ditantang oleh seorang siswa dari Aula 10 Pemuda Berprestasi Omi. Tetapi pada saat yang sama, itu juga sangat panas. Omi, kamu terlalu sombong. Sepertinya sudah waktunya untuk menindak kesombonganmu. 10 pemuda luar biasa. Apakah itu sesuatu yang dapat Anda tantang? Mungkin kamu bahkan tidak tahu seberapa kuat 10 pemuda luar biasa. Ping Pengfei berkata secara internal. Omi awalnya tidak peduli untuk bermain dengan Ping Pengfei. Meskipun semua orang berpikir bahwa Ping Pengfei kuat. Apa dengan 10 pemuda yang luar biasa? Omi tidak peduli dengan apa yang disebut pemuda luar biasa, dan tidak bisa tertarik bermain dengan pemuda yang luar biasa sama sekali. Namun, dia memanjakan dirinya karena tidak ingin menggertak siapapun. Tetapi ketika didorong, dia akan marah. Jam 15, lapangan olahraga sekolah menengah Baiyun sudah penuh dengan guru dan siswa. Dan tidak seperti sebelumnya. Kali ini, hampir seluruh sekolah ada di sini. Ping Pengfei berdiri di podium lapangan olahraga. Dan semua guru sekolah memandang Ping Pengfei dengan mata penuh pemujaan. Ping Pengfei sekarang adalah idola semua guru di seluruh SMA Baiyun. Jadi tidak mengherankan jika hampir semuanya datang. Guru Ping menyesap udara. Kepala sekolah menyerahkan udara mineral kepada Ping Pengfei dengan wajah menyanjung. Terima kasih. Ping Pengfei menerima tawaran udara tanpa basa-basi. Kepala sekolah berkata, Guru Ping, apakah Omi benar-benar berani datang? Saya tidak tahu. Jika saya tidak datang, saya akan pergi mencarinya. Saya khawatir siswa ini akan melanggar hukum jika dia tidak membersihkan. Ping Pengfei berkata dengan wajah lurus. Benar, pada saat ini, seorang siswa berteriak, Omi ada di sini. Tiba-tiba, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pintu masuk stadion. Omi masuk dengan tongkat di mulut. Sebelah saat dia masuk, Omi tidak ingin sebelah. Tetapi Liona mengakui dan pasti harus memberi wajah. Jadi semua orang melihat pemandangan itu. Semua orang melihat bahwa Omi akan berdetak dan masih ingin makan tebu di sana. Jadi mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ping Pengfei sedikit tidak nyaman ketika melihat bahwa Omi masih nyaman. Dalam imajinasinya Omi seharusnya tidak berani datang. Atau datang gemetar. Alih-alih menggigit tebu dan berlari masuk. Omi melemparkan sisa-sisa tongkat ke tempat sampah di stadion. Lalu berjalan ke tengah stadion. Ping Pengfei melompat dan terbang dari podium ke tengah stadion. Dan semua orang kagum ketika mereka melihat Ping Pengfei melakukan ringannya. Ping Pengfei berdiri beberapa meter di depan Omi. Omi, kamu akhirnya datang. Omi tersenyum. Jadi kamu adalah Ping Pengfei. Hehe, aku tidak mengenalmu sebelumnya. Tapi sekarang aku tahu. Katakan padaku. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Kamu mengirim seseorang untuk menemukanku 2 kali pagi ini. Omi,
Hal-hal telah sampai pada titik ini. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Saya awalnya mengirim Anda untuk menemukan saya di pagi hari. Hanya untuk berbicara dengan Anda. Dan Anda sangat meremehkan saya. Aku bahkan tidak mengenalmu. Apa yang ada di sana untuk dibicarakan? Sekarang kita bertatap muka. Mari kita bicara. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu bicarakan denganku. Omi, yang ingin saya bicarakan dengan Anda adalah masalah antara Anda dan Liao Gaiyuan. Saudara laki-laki Liao Gaiyuan, Liao Goi, adalah teman saya. Awalnya, Liao Goi akan datang dan memukuli Anda. Tetapi saya berkata, izinkan saya berbicara dengan Anda terlebih dahulu. Jika Anda dapat mengambil mulai untuk menunjukkan kasih sayang Anda kepada Liao Gaiyuan dan mengunjungi ke Liao Gai, Anda dapat memukuli saya. Sayang sekali kamu begitu sombong. Dan sekarang kamu tidak hanya akan didekati oleh Liao Jiawei, tetapi juga diberi pelajaran olehku. Omi bertanya, jangan terlalu sombong dalam nada bicaramu. Omi, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kekuatanmu. Aku, Ping Pengfei. Meskipun aku hanya 1/10 dari 10 pemuda yang luar biasa, tapi setidaknya lebih dari cukup untuk menembakmu. Omi tidak menyukai nada bicara Ping Pengfei. Ayo kita lakukan. Aku tidak ingin membuang begitu banyak waktumu. Aku masih memiliki potongan tebu yang tersisa. Kata Omi. Ping Pengfei berkata, Omi, aku akan memberi satu kesempatan lagi. Sekarang minta maaf padaku secara langsung dan aku bisa mengampunimu. Karena aku benar-benar tidak ingin menyampaikan yang lemah. Omi membakar, menggulung dengan langkah panah dan membanting telapak tangan ke Ping Pengfei. Meskipun Ping Pengfei merasa telapak tangan Omi kuat, dia tidak berpikir dia bisa menyakitinya. Bang, detik berikutnya, Ping Pengfei dipukul di kepala dengan telapak tangan Omi. Ping Pengfei merasa otaknya akan retak. Dia pikir tidak mungkin menyakitinya. Tapi kenapa seperti ini? Kemudian, mata Ping Pengfei kabur, dan dia jatuh lurus ke bawah. Matanya memutih, dan tetap tidak bergerak, seolah-olah mati. Omi memahami. Mulut tidak ingin menyampaikanku. Mendengarkan apiku. Hek. Omi berbalik dan mengambil setengah lagi tebu di tangannya, sambil menggigitnya dan berjalan keluar dari stadion. Begitu banyak orang di tempat kejadian, yang bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Akhirnya tidur di tanah sebelum mereka semua mengerti apa yang sedang terjadi. Ping Pengfei. Ada apa? Apakah sudah berakhir? Tidak ada omong kosong. Saya telah membeli melon saya dan Anda mengizinkan saya menonton ini. Omi berjalan keluar dari stadion di depan mata semua orang. Belum lebih dari 3 menit sejak dia masuk sampai sekarang. Banyak siswa telah membeli melon mereka. Dan sebagai hasilnya, Omi sudah pergi bahkan sebelum mereka mengetuk beberapa buah. Sekelompok guru sedikit panik ketika mereka melihat Ping Pengfei tidur di rumput dan tidak bergerak. Kepala sekolah, naik dan lihat apa yang terjadi. Kepala sekolah berlari ke tengah lapangan olahraga dan mengguncang Ping Pengfei yang telah jatuh ke tanah dengan keras. Tuan Ping, ada apa denganmu? Hei Sensei, bangun. Tuan Ping, Anda tidak membuat saya takut. Tuan Ping, apakah Anda mendengar saya? Kepala sekolah bergetar dan bergetar sampai dia tidak mau. Dan Ping Pengfei masih belum bangun. Pada saat itu, dokter sekolah datang. Kepala sekolah, izinkan saya memeriksanya. Cepat, lihat apakah sudah mati. Kepala sekolah berkata dengan cemas. Dokter sekolah memeriksanya dan berkata, Kepala sekolah, jangan khawatir. Itu tidak mati. Karena kekuatannya terlalu kuat untuk menangani otak, sehingga otak menjadi bingung dan kemudian pingsan. Jadi Omi benar-benar menamparkan dan pingsan Ping Pengfei. Bagaimana mungkin? Kepala sekolah berpikir bahwa ada semacam kecelakaan. Tetapi ternyata dia benar-benar ditampar tanpa sadarkan diri. Seluruh keseluruhan siswa dan guru tidak ingin pergi. Menonton tanpa berkedip. Merasa seperti belum dimulai. Kepala sekolah tanpa daya berteriak. Semua siswa dan guru, bubarkan. Sudah berakhir. Itu bukan kecelakaan. Tuan Ping pingsan oleh Omi. Seluruh ruangan siswa dan guru terkejut ketika mereka mendengar pengumuman kepala sekolah. Seorang guru dengan enggan bertanya, Kepala sekolah, mungkinkah ini kesalahan? Ping Pengfei adalah salah satu dari 10 pemuda luar biasa. Mungkinkah itu masalah fisik dengan guru Ping? Kepala sekolah menghela nafas dan menghela nafas.
berbalik dan berjalan pergi. Pada saat ini, di depan gedung sekolah, Leona bertanya, apakah Anda benar-benar melumpuhkan Guru Ping? Apakah ini masih palsu? Kalian bahkan belum melakukan apa-apa. Tidak ada satu gerakan pun. Dan itu akan sangat membosankan dengan semua siswa yang menonton. Oh, memikirkan film untuk pergi. Awalnya saya tidak ingin menamparkan Ping Pengfei yang tidak sadarkan diri, untuk memberikan sedikit wajah. Tapi sayangnya dia mengatakan dia tidak ingin menggertak saya. Sangat mengganggu untuk didengar. Jadi saya hanya menamparnya hingga pingsan. Leona mengerutkan bibirnya dan berkata, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Hehe, Omi tertawa. Berkata dalam hati, datang ke dunia ini. Sudah lemah dan masih kuat. Bahkan tidak tahu kapan akan bisa merangkul alam bawaan kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, di suatu tempat di kota Linjiang, Liao Jiayuan sedang berkumpul dan bertemu dengan beberapa teman seni bela diri, yang semuanya memuji Liao Jiayuan. Pergilah. Masa depanmu benar-benar tak terbatas. Ya, Gogo. Kamu masih sangat muda untuk menjadi salah satu dari 10 pemuda yang luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Aku khawatir tidak akan menjadi masalah untuk membuka pembuluh darah Ren dan Zhu di masa depan. Liao Gogo terkekeh. Ini wajar. Sebelum saya berusia 30 tahun, saya pasti akan lulus ujian dan masuk ke Akademi Seni Bela Diri untuk pelatihan. Wow, Gogo. Jika kamu pergi ke Akademi Seni Bela Diri untuk berlatih dan kembali, bukan itu akan menjadi dominasi langsung kota. Hahaha, Liao Goi menyukai teman-temannya mencium pantatnya. Saya tidak tahu mengapa. Itu hanya keren. Karena dia dinobatkan sebagai salah satu dari 10 pemuda yang luar biasa. Banyak orang di kota Linjiang yang biasa memandang rendah dirinya mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Dan ada juga bos dari kelompok besar yang mengatakan sesuatu tentang keinginan untuk menikahi kekasihnya. Tepat ketika Liao Gojiu bangga pada dirinya sendiri, teleponnya berbunyi. Liao Goi mengutuk dalam hatinya. Bajingan mana yang memanggil dan merusak atmosfer? Liao mengisi bahan bakar sedang disanjung oleh teman-temannya ketika dia diinterupsi oleh panggilan telepon. Hatinya agak kesal. Jadi dia tidak ingin menjawabnya. Isi bahan bakar. Teleponmu berbunyi. Angkat. Seorang teman mengingatkan. Saat itulah Liao mengisi bahan bakarnya. Lingkaran cahaya. Saudaraku. Ada apa? Gajuan. Ternyata itu adalah panggilan dari Liao Gajuan. Harry. Sesuatu yang besar terjadi. Apa yang terjadi? Ping Pengfei pingsan oleh Omi. Omi lebih kuat dari Tuan Ping. Dan sekarang seluruh sekolah telah kencing ketakutan. Bahkan Saoji dan aku baru saja selesai kencing. Jia Yuan, apa yang kamu bercanda? Ngomong-ngomong, saudaraku, kamu seharusnya tidak pernah pergi mencari Omi. Dia pasti lebih kuat darimu. Karena kamu hanya sedikit lebih kuat dari Guru Ping, kamu pasti bukan tandingan Omi. Oke, tidak ada yang lain. Aku akan menutup telepon. Ingat, jangan pernah pergi ke Omi. Aku bahkan tidak berani menyebutkan masalah balas dendam sekarang. Seluruh sekolah sekarang terlalu takut untuk menjadi profil tinggi. Menutup telepon. Alis Liao Goi berantakan. Sungguh berantakan. Seorang teman bertanya. Mengisi bahan bakar. Mengapa saudaramu mencarimu? Aku tidak tahu. Dia bilang dia menyuruhku untuk tidak pergi ke Omi. Omi mengalahkan Ping Pengfei 10 pemuda berprestasi. Aku jelas bukan tandingan juga. Dan menyuruhku untuk tidak pernah pergi. Siapa Omi? Omi adalah siswa terbaik di SMA Baiyun. Kakakku punya masalah dengan Omi. Kakakku bahkan memohon padaku untuk pergi ke sekolah tadi malam untuk membantu memberi pelajaran kepada Omi. Tapi aku menolak. Seorang teman berkata, ayo, kakakmu menggunakan taktik provokatif ketika kamu tidak mau membantu memukuli Omi. Kakakmu cukup menarik. Liao Gojiu tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah metode radikal. Liao Gooil tersenyum. Kakakku memang cukup imut. Yah, anggap dia sukses dalam memprovokasi. Hek, aku akan membantu dan pergi ke sekolah menengah Baiyun untuk memuaskan keinginan kakakku dan mengajari Omi itu pelajaran. Beberapa teman sibuk bertanya. Ayo pergi bersamamu juga. Bagus. Liao Gaiyuan setuju tanpa disurvei. Tepat pada waktunya untuk memamerkan kekuasaan. Jadi, Liao Gaiyuan dan beberapa temannya mengangkut ke Sma Baiyun dengan api, mencari Omi. Pada saat ini, sekolah menengah Baiyun meledak.
Omi sebenarnya lebih kuat dari Ping Pengfei. Seluruh sekolah sedang mendiskusikan masalah ini. Dan pada saat yang sama, semua orang mendengar nama Omi. Dan ketakutan tiba-tiba muncul di dalam. Seperti yang dikatakan Liao Gayuan. Sekarang seluruh sekolah sepertinya tidak berani menjadi terkenal. Dan semua musuh Omi sebelumnya, termasuk Liao Gayuan, tidak berani menyebutkan balas dendam. Liao Gayuan tidak berbohong padanya. Sayang, dia benar-benar berusaha memperingatkan saudaranya agar tidak datang ke kematian. Di kasur rumah sakit di kantor dokter sekolah, Ping Pengfei bangun. Ketika Ping Pengfei membuka matanya, dia segera menerimanya dan meraung. Omi, lihat bagaimana aku akan memberikan pelajaran hari ini. Namun, detik berikutnya tidak ada Omi. Dia juga tidak ada di stadion. Sepasang mata di sekitarnya mengawasi, yaitu kepala sekolah dan guru lainnya, dan banyak siswa di luar jendela. Kepala sekolah bertanya, "Guru Ping, Anda sudah bangun?" Alis Ping Pengfei berkerut, dan dia bertanya, "Apa yang terjadi? Bukankah aku mengajari Don Zixon pelajaran di stadion? Di mana tempat ini?" Seorang guru wanita sibuk berkata, "Guru Ping, jangan pernah menyebutkan kata pelajaran kalau Omi mendengarnya." Ping Pengfei bercampur. "Apa yang terjadi di sini? Siapa yang harus dikatakan?" Kepala sekolah berkata, "Tuan Ping, Anda baru saja ditampar tak sadarkan diri oleh Omi. Apakah Anda tidak ingat diri Anda sendiri?" Ping Pengfei merasakan sakit di kepalanya. Dan kemudian dia ingat, seolah-olah Omi telah memukulnya dengan serangan telapak tangan. Tetapi dia pikir dia tidak bisa menyakitinya. Dan kemudian dia memukul. Dan kemudian dia tidak tahu. Bagaimana ini mungkin? Ping Pengfei bingung. Bagaimana dia bisa begitu lucu dan pingsan karena serangan telapak tangan? Apakah ini menceritakan lelucon? Pada saat itu, ada penerbit di luar kantor perawat sekolah. Dan seseorang berkata, "Omi ada di sini." Itu benar. Omi sedang berjalan masuk dari luar. Dan ketika dia mendengar bahwa Ping Pengfei telah bangun, Omi datang untuk melihatnya. Ada sekelompok besar guru dan siswa berkerumun di luar kantor perawat sekolah. Dan ketika Omi berjalan mendekat, sekelompok guru yang ramai panik dan memberi jalan. Omi berjalan ke kantor perawat sekolah tanpa hambatan dan melihat Ping Pengfei duduk di tempat tidur infus di sudut kantor perawat sekolah. Ketika kepala sekolah melihat Omi masuk, dia langsung tersanjung, panik dan mengeluarkan tawaran air mineral. Menyerahkannya kepada Omi dan berkata, "Tang Sao, minum air." Hanya setelah kepala sekolah selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang menyanjung. Sebenarnya ada 7 atau 8 guru di sekitarnya yang menyerahkan air Omi dan berkata pada saat yang sama, "Tang Sao, minum air." Semua orang agak malu menemukan begitu banyak orang yang menyanjung. Omi memandang kepala sekolah dan 7 atau 8 guru lainnya yang sedang membagikan air mineral dan juga tidak bisa berkata-kata. "Tidak. Terima kasih." Jantung Ping Pengfei berdebar saat melihat begitu banyak guru meraih untuk memberikan udara kepada Omi. Omi berjalan ke Ping Pengfei dan tersenyum. "Guru Ping, kamu sudah bangun. Aku datang menemuimu. Aku agak berat tangan. Jangan bawa ke hati ah." Ping Pengfei bercampur. "Omi, tidak perlu. Dan aku tidak percaya kamu menjatuhkanku. Itu pasti karena aku tidak tidur nyenyak tadi malam." Hati Omi bersenandung. Ini waktunya tahun ini. Dan kamu masih ingin mati untuk menyelamatkan muka. Omi berkata, "Baiklah, Tuan Pengfei. Tidak ada orang luar di sini. Akui saja." Ping Pengfei menatap. Nima. 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar. Semuanya penuh sesak. Dan masih belum ada orang luar. "Omi, aku salah satu dari 10 pemuda yang luar biasa. Aku tidak bisa tersingkir olehmu." Siapapun dengan otak normal tahu itu, Ping Pengfei berkata dengan penyanyang mematikan. Omi tertawa. "Guru Ping, maksudmu semua orang di sini tidak normal di kepala. Kamu, pokoknya. Itu tidak mungkin." Omi tersenyum. "Guru Ping, saya datang untuk melihat apakah Anda baik-baik saja. Bukan untuk menjatuhkan Anda. Ngomong-ngomong, saya juga ingin meminta maaf kepada Anda. Lagi pula, kamu adalah seorang guru dan salah satu dari 10 pemuda luar biasa. Agak tidak sopan saya untuk menamparmu dan menjatuhkanmu. Kuharap kamu tidak mengingatnya." Ping Pengfei berkata dengan marah. "Sudah kubilang. Aku tidak tersingkir olehmu.
Aku tidak tidur nyenyak tadi malam. Alis Omi terangkat dan berkata, Guru Ping, kamu agak tidak berarti seperti itu. Artinya adikmu. Omi, aku tidak ingin mengulangi diriku berkali-kali. Jika kamu tidak mempercayaiku, kamu bisa melakukannya lagi. Jika Anda masih bisa menembakku tanpa sadar dalam waktu 10 detik, lalu bagaimana kalau aku secara mengakuinya? Kalau tidak, jangan membual tentang masalah ini di masa depan. Dalam hatinya, Omi berkata, bagaimana kamu bisa memberdayakan yang begitu lemah dan masih mengeluarkannya untuk membual tentang hal itu? Anda tidak ingin menjadi nakal, tapi saya ingin lebih. Omi tertawa. Baiklah, Guru Ping, menganggap saya takut pada Anda. Saya akan secara sukarela mengakui bahwa Anda tidak tersingkir oleh saya. Anda tertiup angin. Tidak apa-apa. Saya akan membiarkan yang lain berkumpul juga. Setelah mengatakan itu, Omi mengamati sekelompok guru dan siswa dan berkata, apakah menurut Anda Guru Ping tersingkir oleh angin? Kepala sekolah sibuk menyanjung. Ya, saya dapat film bahwa Tang Sao akan bergerak ketika angin sepoi-sepoi meniupkan dan kemudian Guru Ping pingsan. Guru lain juga sibuk menyanjung dan berkata, saya juga bisa mencerminkan bahwa angin sepoi-sepoi benar-benar cukup kuat. Siswa yang lain sibuk berkata, kelas saya dan saya dapat merenungkan bahwa itu memang angin yang membuat pingsan. Omi berkata, Guru Ping, lihat, semua orang dapat memahami bahwa Anda tidak sadarkan diri oleh angin sepoi-sepoi. Baiklah, tenang, masalah ini sudah selesai. Saya akan kembali ke kelas. Ah, Ping Pengfei berteriak, merasa sangat kesal. Omi tidak membiarkan semua orang menontonnya dengan baik-baik saja. Kesaksian ini, bahkan lebih banyak api dan angin sepoi-sepoi mereproduksi. Apakah ini termasuk filmnya? Ping Pengfei berkata, Omi, dasar, lakukan lagi. Aku tidak percaya. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Ping Pengfei terbakar. Dia bahkan belum pernah terbakar sebelumnya ketika surat Omi mengiriminya kotoran. Tapi sekarang dia sangat marah. Omi tidak repot-repot menyiksanya lagi. Menamparkan bahu Ping Pengfei dan bersiap untuk pergi. Omi, kamu tidak berani kan? Mintalah bola untuk menjatuhkanku lagi. Dan jika kamu tidak menjatuhkanku dalam 10 detik, setelah kamu jatuh. Bang, tubuh Ping Pengfei tiba-tiba runtuh. Bahkan tidak menyelesaikan kalimat. Dan bahkan para penonton di dalam dan di luar pun tidak dapat melihat dengan jelas. Hanya Omi yang masih mengangkat telapak tangan. Menatap Ping Pengfei yang telah jatuh ke tanah dan bersenandung. Guru Ping, apakah benar-benar baik bagimu untuk bertindak seperti ini? Nah, sekarang seperti yang Anda inginkan. Saya telah membuat Anda pingsan. Semua orang memandang Omi dengan rahangnya. Dokter sekolah sibuk berjongkok untuk memeriksa Ping Pengfei. Lalu mengangkat kepalanya ke kepala sekolah dan yang lainnya dan berkata, ini bahkan lebih buruk daripada pingsan. Omi mengulurkan jari dan mengarahkannya ke dada Ping Pengfei. Keajaiban terjadi dan Ping Pengfei tiba-tiba terbangun. Apa yang baru saja terjadi? Ping Pengfei bertanya. Kepala sekolah berkata, kamu belum menyelesaikan 1 kalimat pun. Kamu pingsan oleh Omi. Dan sekarang Omi sudah pergi. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya sampai mati. Ping Pengfei berteriak. Sayangnya, tidak ada yang memperhatikannya karena semua orang telah melihatnya. Jadi apa gunanya tidak mempercayainya? Kepala sekolah berkata kepada para penonton dan guru. Semua bubar. Biarkan Tuan Ping diam. Para siswa dan guru yang sedang melihat berhamburan dan kembali ke kelas mereka dalam kobaran kemuliaan. Pada saat ini, saudara laki-laki Liao Gayuan, Liao Go, dan sekelompok teman telah tiba di pintu masuk sekolah menengah Baiyun. Seorang teman bertanya, pergilah. Bagaimana kamu akan membantu saudaramu? Oh, tentu saja itu langkah untuk mematahkan kaki Tang. 1 gerakan. Sial. Apakah butuh 2 pukulan? Minyak Liao tidak senang. Merasa bahwa teman ini telah menghinanya. Teman-teman lain sibuk berkata, itu benar. Seorang siswa sekolah menengah. Dengan kekuatan Gogo, berapa banyak gerakan yang dibutuhkan? Lebih dari 2 pukulan menodai identitas sorak-sorai. Maaf, cerialah. Apa yang baru saja saya katakan agak menghina. Jangan berpikir secara pribadi. Teman itu sibuk meminta maaf. Liao Gogo tersenyum. Tidak apa-apa. Kita semua sudah berteman selama bertahun-tahun. Teman itu berkata, katakanlah,
Saya akan membantu Anda melakukannya nanti. Mematahkan kaki Omi. Menyelamatkan tangan Anda dari kotor. Sebagai kompensasi atas apa yang baru saja saya katakan untuk menyakiti Anda. Oke, mengisi bahan bakar. Kamu, Liao Jiayuan mengerutkan kening. Ayolah. Kamu sedikit meremehkan teman-teman kita. Kamu tidak bisa membayangkan kita lemah hanya karena kamu lebih kuat. Kami juga praktisi bela diri tingkat 30 aneh. Meskipun kami memang lemah di depan Anda. Tetapi membantu Anda memukuli seorang siswa sekolah menengah. Kami pikir itu hal kecil. Teman-teman lain sibuk menganggukkan kepala mereka juga. Liao Goi sibuk meminta maaf dan berkata, "Maaf saya salah. Saya memang mengkhawatirkan Anda sekarang. Saya harap Anda tidak mengingatnya. Lagi pula, saya level 58 sekarang. Dan dalam pikiran saya semua di bawah level 50 lemah seperti semut. Itu sebabnya. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kami mengerti. Kalau begitu ayo kita lakukan. Abalone Chicken. Kamu membantuku melawan Omi dan menyelamatkanku dari keharusan melakukannya. Lagi pula, aku adalah salah satu dari 10 pemuda yang luar biasa. Dan aku bukan hanya anak kucing atau anak anjing. Bagus. Sekolah berhasil memulihkan ketenangan. Tiba-tiba, seorang pria berdiri di ruang terbuka di depan gedung sekolah dan berteriak, "Siapa yang kenal Omi? Katakan padanya untuk keluar sebentar." Orang yang berteriak adalah Abalone Chicken. Dia berjanji akan melakukannya untuk Liao Sueliang. Jadi tentu saja dia akan melakukannya. Semua siswa dan guru berada di kelas. Tepatnya hanya siapa yang berada di kelas. Dan Nima pun yang ada di bawah terdengar berteriak pada Omi lagi. Apa yang terjadi? Siapa yang mencari Don Omi? Semua orang keluar dari kelas dan masuk ke lorong untuk menonton. Tentu saja, Omi sendiri bahkan tidak mengerutkan keningnya. Apalagi keluar untuk melihatnya. Sebaliknya, Carlos, yang berlari ke koridor untuk melihat pertama kalinya. Salah satu dari mereka, melihat banyak siswa muncul di koridor, berteriak lagi, "Hei, siapa di antara kalian yang mengenal Omi? Bisakah kamu menjelajah untukku?" Para siswa yang berlari melewati lorong tidak menjawab, tetapi hanya marah. Carlos berkata, "Apa yang kalian inginkan dengan Omi?" Ayam Abalone itu segera melihat ke arah Carlos di koridor lantai 5 dan berkata, "Siapa itu? Kamu tahu Omi benar. Cepat dan katakan padanya untuk turun." "Ada apa?" Carlos bertanya. "Sudah kubilang menyuruhmu turun. Lakukan saja. Jangan ajukan begitu banyak pertanyaan. Apakah kamu yakin aku akan memukulimu nanti?" Carlos dicengkeram. Tidak berani mengajukan pertanyaan lagi. Berlari ke kelas dan berkata, "Omi, ada 6 orang di sana. Biarkan kamu turun. Sepertinya mereka mencari masalah." Liona menekankan, "Omi, kenapa begitu banyak orang yang mencari masalah? Ini baru saja tenang. Siap untuk kelas kecil. Dan kemudian ada orang yang datang untuk merepotkanmu lagi." Omi tertawa tanpa kata-kata. "Nona, mencariku tidak berarti ada masalah." "Omi, berhenti bicara. Cepat turun dan lihat." Omi mengangguk. Dia ingin melihat siapa yang datang untuk mengganggunya. Omi berjalan ke bawah dan segera melihat 6 orang berdiri di ruang terbuka di lantai bawah. "Siapa kalian? Untuk apa kamu mencariku? Jika Anda ingin mengundang saya makan malam, saya menyarankan Anda untuk tidak membuang-buang energi Anda. Saya tidak punya kencan," kata Omi. Seorang Baoji mencibir. "Kamu adalah Omi legendaris yang merupakan orang paling mengagumkan di SMA Baiyun. Berani aku mengutarakan. Aku tidak berpikir aku akan begitu terkenal. Bahkan kalian tahu nama besar aku. Itu benar-benar cocok dengan waktuku di White Cloud High School. Ayo, di mana aku harus menandatangani? Di pakaian atau tangan?" Alis Arbor Chicken dikerutkan dan dia diratakan. "Apa yang kamu katakan? Tanda tangan. Bukankah kamu datang ke White Cloud High School khusus untuk mendapatkan tanda diterima?" Baoji berkata dengan marah. "Kamu, menurut Anda siapa yang memuja Anda? Tetapi juga mencari tanda tangan Anda. 10 orang muda yang luar biasa berdiri di sini. Anda juga memiliki keberanian untuk mengucapkan kata tanda tangan 2. 10 orang muda yang luar biasa telah melihat." Omi tersenyum. "Saya sudah melihatnya. Tapi saya pikir itu rata-rata." Baoji berkata, "Nak, tidak besar. Mulut tidak kecil.
10 pemuda luar biasa yang juga berani kamu katakan rata-rata. Izinkan saya memberitahu Anda. Ini adalah yang ke-9 dari 10 pemuda luar biasa. Liao Goi. Saya pikir Anda sudah pernah mendengar nama Liao Goi sejak lama tanpa perkenalan saya. Belum pernah mendengarnya. Omi menggelengkan kepalanya. Apa? Beberapa orang melihat nada suara Omi seperti itu dan merasa sedikit tidak percaya. Terutama Liao Gogo. Merasa sangat tidak senang karena dia benar-benar berani mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar nama besarnya, yang telah dilaporkan dengan busuk di berita kota Linjiang serta di jendela Linjiang beberapa hari terakhir ini. Liao Goi berkata, "Ah Po Chicken, seorang anak berambut kuning. Mengapa membuang begitu banyak kata padanya? Cepat dan selesai memukulinya. Kita masih harus pergi ke Bonhuman untuk minum di malam hari." Bagus. Seorang Baoji mengangguk. Tersenyum gelap pada Omi dan berkata, "Omi, ku dengar kamu sangat kuat. Ayo bersaing denganku. Tentu saja, kamu bisa menolak, tapi konsekuensinya akan sangat serius." Omi bertanya, "Jadi, kamu secara khusus di sini untuk mengungkapkanku?" Itu bisa dipahami seperti itu. Omi mengangguk. "Kalau begitu aku lega. Aku tidak akan memberikan pengganggu yang mengomelku makanan enak." Yoho, sangat mencekam. Sedikit. Bang, sebelum suara itu selesai. Ah Po Chicken dicincang ke tanah dengan telapak tangan Omi. Ah, Liao Goi dan beberapa orang lainnya tercengang. Sepertinya tidak mengharapkannya sama sekali. Omi menginjak lagi. Dan dengan retakan, kaki Ah Bao Chicken dipatahkan oleh Omi. Ah, ayam abalon. Yang pingsan. Terbangun kesakitan dan menjerit. Para siswa yang menonton dari koridor dingin. Anak muda jahat pertama benar-benar tangguh. Alis Liao Qiu Yaoxiang terangkat. Dan teman-teman lainnya sibuk berkata, "Ayo, bahkan ayam abalon bahkan bukan lawan. Apa yang harus kita lakukan?" Liao Goi terengah-engah. "Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Omi, sangat bagus. Sepertinya kamu benar-benar pandai dalam dua hal. Tidak heran kakakku bahkan tidak bisa bermain bersamamu." "Kakakmu, Liao Jiayuan. Oh, adik laki-laki yang makan kotoran. Kamu punya keberanian untuk menyebutkannya. Siapa yang kamu panggil adik laki-laki yang makan kotoran?" Liao Jiawei sangat marah. "Yoho, jadi kamu tidak tahu ah? Kembali dan tanyakan kakakmu. Dia akan memenuhi detailnya." Seorang teman sibuk berkata, "Pergilah. Lihat anak ini. Dia sangat sombong. Hancurkan kakinya dengan satu gerakan. Dan biarkan kami melihat kekuatanmu." Omi terang-terangan di Liao. Pintu pengisian bahan bakar menjadi sombong. Yang membuat Liao mengisi bahan bakar merasa seperti kehilangan muka di depan teman-temannya. Dan hatinya sangat marah. Namun, Liao mengisi bahan bakar dengan sadar di kepalanya dan berkata dalam hatinya, "Saya tidak bisa marah. Saya seorang 10 pemuda yang luar biasa. Marah di sekolah menengah terlalu banyak untuk menurunkan harga saya." Liao Gogo tersenyum dan berkata, "Omi, kamu berusaha membuatku marah. Sayangnya, dengan kamu masih tidak bisa menginspirasi amarahku. Aku Liao Gogo adalah 10 pemuda yang luar biasa. Bukan sembarang kucing atau anjing kecil yang bisa memicu kemarahanku. Bahkan jika itu adalah kemarahan, itu masih kemarahan pada tingkat yang sama. Di mataku, semua yang ada di bawah level 50 adalah sampah. Dan kamu, ya, bahkan lebih banyak sampah." Omi tertawa dan berkata, "Yang bagus. Semua sampah di bawah level 50. Bahkan aku tidak berani mengucapkan kata besar itu." Liao Gojiu juga tahu bahwa dia mengatakan ini. Takut teman-teman ini juga termasuk bersama. Tetapi sekarang tidak terlalu peduli. Harus bertindak sedikit pembohong. Mengambil momentum yang seharusnya dimiliki 10 anak muda yang luar biasa. Liao Gogo menyeringai. Hanya yang kuat yang layak untuk mengatakan bahwa segala sesuatu di bawah begitu dan begitu adalah sampah. Dan saya, Liao Gogo, berani mengatakan kepada dunia bahwa segala sesuatu di bawah level 50 adalah sampah. Sombong dan sombong. Omi membuntuti. "Omi, yang sombong adalah kamu. Awalnya memberikan pelajaran dengan identitasku benar-benar raja bagi reputasi 10 pemuda luar biasa. Tapi sayangnya, hari ini, bahkan jika aku mempermalukan identitas 10 pemuda luar biasa, aku akan mematahkan kakimu dengan satu gerakan." Omi bertanya, "Berapa banyak pukulan yang kamu katakan?" "Satu gerakan."
Atau berapa banyak gerakan yang dibutuhkan? Hall of 10 Outstanding Utes saya. Membuang sampah di bawah level 50. Lebih dari 2 gerakan. Melingkar. Oh, langkah yang bagus. Omi tersenyum kecil. Seorang Bauji tergeletak di tanah dan berkata, ayo, cepat dan pukul dia. Aku telah mematahkan kakiku dengan menginjaknya. Mematahkan kedua kakinya bersama-sama. Tepat pada saat itu, Liao Jiayuan berlari. Saudaraku, Gajuan, kamu tepat pada waktunya. Jika aku tidak mematahkan kaki Omi dengan satu gerakan hari ini, aku akan mengambil nama di belakangnya, kata Liao Gaiyuan. Kakak, aku sudah berjanji untuk tidak pernah datang ke Omi. Kamu bagaimana? Liao Jiayuan berkata dengan penuh ketegangan. Jiayuan, ini sudah kali ini dan kamu masih memprovokasiku. Oke, aku salah untuk menolak datang dan memberi Omi pelajaran tadi malam. Jika aku tahu bahwa Omi adalah seorang grifter, aku tidak akan pernah menolakmu tadi malam. Aku mungkin telah pergi dan mematahkan kakinya tadi malam. Saudaraku, pergi, Liao Jiayuan berteriak. Liao Jiayuan tidak berdaya. Tidak apa-apa. Melihat betapa yakinnya saudaranya, dia mungkin benar-benar bisa mengalahkan Omi. Saudaranya tidak pernah melakukan apapun yang tidak dia yakini. Liao Jiayuan ini benar-benar mengenal saudaranya. Omi tidak melakukan langkah pertama. Bersenandung. Bukannya itu akan mematahkan kakiku dengan satu gerakan. Jangan lakukan itu dulu. Waktuku terbatas. Omi, aku akan mengambil 10% dari kekuatanku sekarang dan bermain denganmu. Liao Jiawei berkata dengan keras. Seolah-olah dia sengaja mengingatkan semua orang bahwa dia hanya mengeluarkan 10% dari kekuatannya. Dan jika dia melakukannya, dia akan mematahkan kakinya dengan gerakan lain, yang akan menunjukkan kekuatan 10 tuan mudanya yang luar biasa. Omi mengoceh. Omi akan melihat apa yang bisa dia lakukan. Omi, aku akan cek kamu. Setelah mengatakan itu, Liao Goi terpental berdiri dan meninju Omi dengan keras. Dengan pukulan ini, Liao Gojie mengeluarkan 60% kekuatan. Dia awalnya merasa bahwa satu pukulan akan cukup untuk menghadapi seorang siswa seperti Omi. Tetapi untuk berjaga-jaga, dia mengeluarkan 60% dari kekuatan. Dan dengan 60% dari kekuatan yang menyamar sebagai satu kekuatan, efek itu secara alami dimanfaatkan. Minimum, Weng. Bayangan tinju menyerempet udara dan membuat suara berdengung. Beberapa teman Liao Jiayuan sibuk berkata, wow. Benar-benar layak menjadi salah satu dari 10 pemuda luar biasa. Begitu banyak kekuatan segera setelah dia berhasil. Pada saat ini, Liao Jiayuan yang sibuk berpikir di dalam hatinya, sepertinya saya membujuk saudara laki-laki saya secara berlebihan. Saudara laki-laki saya mencapai kekuatan yang begitu ganas dalam satu kesuksesan. Maka jika Anda mengambil 10%, Nima, mari kita tetap tidak membiarkan Omi bercampur. Pukulan Liao Jiawei sudah ada di depan Omi. Namun, Omi tidak melihatnya sama sekali. Hanya sedikit ramping. Dan pukulan Liao Jianliu yang kuat dan tak dilawan lewat. Meskipun Omi tidak bergerak, Omi sedikit melengkungkan kakinya. Tubuh Liao Goi kehilangan keseimbangan dan jatuh menghadap ke tanah terlebih dahulu. Aku rumput. Liao Goi sangat marah. Dalam pandangan penuh publik, Omi tidak memukulnya. Tetapi sebaliknya dia jatuh di wajahnya sendiri. Semua orang terkejut ketika mereka melihat Liao Goi jatuh sendiri, terutama teman-temannya. Mengisi bahan bakar. Apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan tipuan atau semacamnya? Ini. Liao Ganga menatap tajam ke arah Omi. Omi berkata, Liao Goi, sepertinya satu-satunya kekuatan suksesmu tidak cukup baik. Aku menghindarinya sekaligus. Lebih baik mengeluarkan kekuatan penuhmu. Jangan berpura-pura menjadi pasangan. Liao Ganli berteriak keras. Melawanmu. Aku belum perlu mengerahkan kekuatan penuhku. 2 kungfu sudah cukup. Liao Jiu-Jiu berpikir dalam hati. Sial. Saya tidak berpikir bahwa kekuatan 60% saya akan membiarkan Omi menghindarinya. Sepertinya saya harus mengeluarkan kekuatan 10%. Ada baiknya saya dengan jelas mengatakan itu adalah satu kekuatan sebelumnya. Jika tidak saya akan terlalu malu. Sekarang satu kungfu tidak bisa mengalahkan Omi. Itu tidak banyak kehilangan muka. Pada saat ini, Liao Jiayuan sibuk berkata, saudaraku, jangan punya 2 kungfu
Keluarkan 30%. Atau 40% kungfumu. Liao Jiayuan takut saudaranya akan membuat kesalahan lain. Jadi dia ingin saudaranya mengambil beberapa persen lagi. Tapi di mana Liao Jiayuan tahu bahwa saudaranya mengatakan 20% dengan mulut. Tapi sebenarnya itu sudah 10% dari kekuatannya. Ah! Liao Jiayuan berteriak dan mengeluarkan pedang sekaligus. Menukik dan memutarnya di udara. Kemudian, Liao Jiawei berteriak, "Omi, coba kungfu 2% saya lagi. Saya akan melihat bagaimana Anda bisa menghindar." Swosh swosh. Pedang Liao Goi terbang seperti kepingan salju dan menyerang Omi. Liao Jiawei sudah mengeluarkan 10% dari kekuatannya. Jika kali ini tidak berhasil, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tuhan mengantarkan izinkan aku menusuk kaki Omi dengan pedangku. Pastikan untuk mengantarkan Liao Gaiyuan berdoa secara internal. Ketika Liao Jiayuan melihat teknik pedang saudaranya, dia merasa lega. Itu jauh lebih kuat dari sekarang. Saudaranya mengeluarkan 2 kekuatan. Itu memang cukup. Sepertinya dia benar-benar menghina saudaranya dengan membujuknya untuk mengeluarkan 30% hingga 40% sekarang. Katakan saja, saudaranya tidak akan melakukan apapun yang tidak dia yakini. Swosh. Menghadapi pedang Liao Jiawei, Omi hanya membuat dinding berkedip dan tidak melawan. Dentang. Pada saat itu, pedang Liao Qiangliang keluar dari tangannya dan jatuh ke tanah. Semua orang terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Omi bersinar. Liao Qiangliang, pemuda ini tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Memberikan semuanya. Atau jangan salahkan aku karena mengocehmu. Liao Jianliu tertegun di sana. Melihat pedang di tanah tidak tahu harus berkata apa. Tetapi di dalam hati dia terkejut. Ya Tuhan. Saya mengeluarkan 10% dari kekuatan saya. Tetapi saya sebenarnya. Aku juga terguncang oleh pedang Omi. Jadi apa yang harus aku? Semua orang berpikir bahwa saya hanya mengeluarkan 2 kekuatan manusia. Pada saat ini, Liao Gojiu sedikit didampingi oleh perasaan menunggangi harimau. Dan di dalam hatinya, selain dikejutkan oleh kekuatan Omi, dia sedikit menginginkan. Seorang teman berteriak, "Ayo, jelaskan kakakmu telah menyarankanmu untuk mengeluarkan 30-40% dari kekuatanmu. Kamu harus mengeluarkan 20%. Sekarang tidak berfungsi lagi." Teman lain berkata, "Ayo, cepat dan keluarkan 30 atau 40% dari kekuatanmu. Anak ini jelas memiliki kekuatan. Sepertinya kamu tidak bisa menghadapinya sama sekali dengan mengeluarkan 20%. Liao Jiayuan juga berkata keras, "Keluarkan saja 50% dari kekuatanmu dan Omiah kedua. Berhentilah membayangkan pura membandingkan." Liao Jiawei menekan sampai mati di dalam. Dia sudah mengeluarkan 10% dari kekuatannya. Di mana dia akan mengeluarkan sesuatu yang lebih kuat. Pada saat ini, Liao Gangai menggigit giginya dan berkata dalam hatinya, "Sial, semuanya sudah sampai pada ini. Aku harus bertarung." Liao Jianliang diam-diam mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke bagian bawah saku celananya. Niat untuk melakukannya adalah mengorbankan 1 tahun esensinya untuk mencapai kekuatan. Itu akan dengan mudah menghancurkan keturunannya. Tetapi sudah perlu untuk melakukannya hari ini. Hahaha. Hahaha. Liao Jiawei tertawa beberapa kali. Lalu berkata kepada Omi, "Nak, aku baru saja mengeluarkan 10% hingga 20% dari kekuatanku untuk menguji kekuatanmu. Dan aku benar-benar memiliki 2 serangan terhadapmu. Baiklah. Aku sudah selesai menguji. Sekarang, aku akan mengeluarkan 30% dari kekuatanku. Kali ini, aku akan membiarkanmu jatuh." Omi memancarkan. 20% tidak baik. 30%. Oke. Jangan buang waktu. Keluarkan 10%. Hanya karena kamu pantas mendapatkanku untuk mengambil 10% dari kekuatanku untuk menghadapinya. Menurutmu aku bermain-main dengan 10 pemuda luar biasa? Cocok untuk dirimu sendiri. Omi membuntuti. Lihat pedangnya. Selesai. Liao Guoil melancarkan serangan sengit. Benar saja. Setelah mengorbankan 1 tahun esensi, kekuatan meroket. Saat ini Liao Guoil hanya berdoa agar dia tidak akan menghancurkan keturunannya. Hati Liao Gojiu galak. Omi menyebabkan dia menggunakan risiko menghancurkan keturunannya untuk menstimulasi potensinya. Swosh swosh.
Pedang Liao Gojiu menyerang. Sayangnya, teknik pedang Liao Yaobao, yang jelas beberapa kali lebih kuat, tampaknya tidak membuat perbedaan di mata Omi. Karena apakah dia telah meningkatkannya 10 kali atau 20 kali? Itu lemah di depan Omi. Dan 10 kali dan 20 kali hanyalah angka yang berbeda. Omi juga kehilangan kesabarannya. Melihat Liao Jiewei menyerang, Omi langsung menendang tendangan. Tendangan langsung ke rahang Liao Jiewei. Fiu, Liao menambahkan tendangan ke rahang dan tubuhnya memutar 2 kali di udara sebelum jatuh dengan bunyi gedebuk. Ah, mulut Liao Goi terbuka lebar. Tetapi dia menahan diri untuk tidak berteriak. Meskipun jatuhnya sangat menyakitkan. Dan sepertinya dia telah menancapkan bagian bawah jarum sampai ke dalam. Teman-teman Liao Gai, serta Liao Jiayuan, merasa sedikit kecewa. Brown, apa sebenarnya yang harus kamu lakukan untuk mengambil 50 atau 10% dari kekuatanmu? Liao Gaiyuan berkata dengan kecewa. Pada titik ini, Liao Gao benar-benar berteriak di dalam. Liao Gai menahan rasa sakit dan berdiri. Memaksa wajahnya terlihat sangat santai. Liao Gangan tersenyum. Omi, lumayan. Aku sebenarnya tidak bisa mengalahkanmu bahkan dengan 30% kekuatanku. Aku benar-benar tidak salah tentangmu. Omi membuntuti. Pada saat ini, Liao Gogo tiba-tiba berkata, hari ini sudah larut. Mari kita lakukan ini dulu. Omi, aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan di rumah. Jadi aku tidak akan mempermalukanmu hari ini. Beberapa teman Liao terkejut ketika mendengar ini. Dan sibuk berkata dengan tidak percaya. Ayo, kamu tidak salah. Biarkan seperti ini hari ini. Dia menginjak kaki Chicken Arbor dan kamu benar-benar akan melepaskannya. Liao Jiayuan menekankan di dalam. Mengira dia berpikir jika dia tidak mundur sekarang, itu akan benar-benar selesai jika dia terungkap nanti. Jika dia mundur sekarang, dia masih bisa mempertahankan wajahnya. Karena dia hanya mengeluarkan 30% dari kekuatannya. Dialah yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan Omi. Liao Jiayuan sibuk berkata, Blok. Kamu tidak bisa mengampuni Omi. Menyederhanakannya kamu jelas memiliki kekuatan. Mengapa kamu tidak menegosiasikannya? Mengeluarkan 10%. Pasti mengubahnya menjadi terak. Liao Jiawei menegur, baiklah. Jia Yuan, kapan balas dendam akan berakhir? Lebih baik menyelesaikan balas dendam daripada mengikat mereka. Apa maksudnya berkelahi di sekolah setiap hari? Mari kita tinggalkan masalah ini seperti ini. Masih ada hal-hal yang menungguku untuk kembali berkumpul dengan di rumah. Saudara tidak punya waktu untuk menemanimu anak-anak di sini untuk berbicara omong kosong. Sayang, Liao Gaiyuan sedang terburu-buru. Teman-teman Liao Jiawei tidak bisa mengatakan apa-apa ketika mereka melihat betapa tegasnya Jiawei. Liao Gogo tersenyum pada Omi dan berkata, Omi, lumayan. Kembali ke kelas. Kamu bisa tak terkalahkan dengan 30% kekuatanku. Pemuda luar biasa masa depan, kamu punya bagian. Omi mengerutkan kening. Mengapa begitu banyak omong kosong? Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Liao Jiawei berkata, saya adalah 10 pemuda luar biasa. Apa yang bermaksud bertarung dengan Anda? Seorang siswa sekolah menengah. Omi berkata, tapi, kamulah yang baru saja menyerangku. Aku bahkan belum mulai bertarung. Bagaimana jika aku ingin melawanmu? Liao Jianliu sangat menekankan di dalam. Dia sudah akan berlutut kepada Omi di dalam hatinya. Dalam hati sambil berteriak, Omi, bisakah aku memanggilmu kakek? Jangan bertarung hari ini dan selamatkan muka. Oke. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Liao mengisi bahan bakar dan melambai ke beberapa teman. Ayo pergi. Omi berteriak. Tunggu. Liao Gogo. Apakah aku menyuruhmu pergi? Liao Gojiu melihat Omi marah. Kakinya tidak bisa menahan rasa gemetar. Di dalam hatinya dia berkata, kakek, selamatkan saja aku. Tidak mudah bagi kakakku untuk berpura-pura menjadi perbandingan. Wah. Liao Jianliang berbalik dan tersenyum pada Omi. Nak, hari ini sudah larut. Aku akan mentraktirmu minum teh nanti. Pergi bermain di Bonhuman. Ada banyak wanita cantik di sana. Pilih sesukamu. Baiklah, tidak apa-apa kita akan pergi dulu. Beberapa teman Liao segera terengah-engah. Ayo, kenapa kamu begitu sopan padanya? Itu benar ayolah. Kamu sangat sopan padanya membuat kita sangat kesal.
Bagaimana kita bisa melakukan keadilan pada Ah Po Chicken ketika dia bahkan menginjak kakinya? Beberapa teman tampak kecewa. Tetapi, sekarang setelah selesai, Liao Gogo tidak peduli apakah mereka kecewa atau tidak. Berdoa agar Omi membiarkan pergi adalah hal yang paling penting. Namun, sepertinya Omi sama sekali tidak tersentuh oleh kata-katanya membelikannya seluas teh. Omi merenung. Liao Goi, aku tidak ingin kembali pada diriku sendiri untuk ketiga kalinya. Mengeluarkan 10% dari kekuatanmu dan melawanku. Atau aku akan melakukannya. Liao Gaiyuan, yang sudah mengambil beberapa langkah, mendengar ini dan kakinya melemah. Hampir jatuh. Jika dia pergi untuk melihat matanya, dia benar-benar akan menangis. Liao Jiayuan berteriak. Bangga, orang-orang telah mengutarakan. Kamu masih tidak akan melakukannya. Beberapa teman Liao juga berkata, ayo, lihat ini. Kamu menyelamatkannya. Tapi dia masih berpegang teguh padanya. Ayo kita lakukan. Semua orang memandang Liao Goi. Liao Goi dipenuhi gigi dan berkata dalam hatinya, sial, mengapa anak ini mati otak? Aku sudah bilang aku akan mengundangnya minum teh dan bermain dengan wanita. Dan dia masih ingin melawanku. Seperti yang terjadi sekarang. Aku tidak punya pilihan. Satu kata, lari. Jadi, Liao Goi melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dia menarik kakinya keluar dan berlari. Ah, mengisi bahan bakar. Untuk apa kamu berlari, saudaraku? Kamu, semua orang konyol. Berapa kali Liao Gogo berlomba menuju pintu masuk sekolah. Omi melompat ke depan Liao Goi dalam beberapa napas. Masih ingin lari. Ya ampun. Liao Gogo hendak berlutut dan menangis. Omi, kamu harus memaafkan orang. Jangan bertindak terlalu jauh. Sulit dipercaya bagi semua orang untuk mendengar Liao Goi mengucapkan kata-kata seperti itu. Omi menyeringai. Jadi kamu baru saja mengatakan bahwa kamu hanya mengeluarkan 30% dari kekuatanmu. Itu bohong. Kamu sudah mengeluarkan semua kekuatanmu, kan? Aku, Bang, Omi terbang dengan tendangan. Langsung menendang Liao Jiawei 10 meter jauhnya. Saat berikutnya, Omi mengklik dan menyentuh lengan Liao Goi. Ah, Liao Goi jatuh ke tanah dan berteriak. Gambar si penipu berbohong. Langsung hancur. Baru pada saat itulah kerumunan tiba-tiba menyadari bahwa Liao Goi ini baru saja berpura-pura membandingkan. Dan banyak siswa di koridor tertawa pada saat ini. Omi bingung dan berbalik. Meninggalkan Liao Gojie untuk berteriak di tanah. Teman-teman Liao Gogo itu. Mereka menahan kepala dan menghela napas. Dan sibuk berjalan ke sisi Liao Go untuk membantu Liao Go naik. Ayo. Ayo bawa kamu dan Ah Po Chicken ke rumah sakit untuk mengambil tulangmu. Seorang teman berkata, Liao Gogo sibuk. Jangan pergi ke rumah sakit besar. Pergi ke klinik swasta. Mengapa? Saya seorang pemuda 10 besar. Saya tidak bisa dikalahkan oleh komunitas. Aduh, Liao Gogo seperti ini. Masih memikirkan statusnya. Pada saat Omi kembali ke lantai 5, orang-orang di lantai bawah, Liao Goi dan yang lainnya, sudah dievakuasi dalam api. Benar-benar datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Semua orang melanjutkan untuk menghadiri setengah sesi kelas lagi. Dan kemudian sekolah dihentikan pada suatu hari. Saat ini di Biro Keamanan Umum. Hua Tianfeng tersenyum dan berkata, Kapten Su, mari kita makan malam bersama malam ini. Su Meiqian menenangkan dan berkata, tidak, ada yang harus saya lakukan di malam hari. Hua Tianfeng telah secara resmi mulai mengejar Su Meiqian. Pada kenyataannya, Su Meiqian juga merasa bahwa Hua Tianfeng menyukainya. Sayangnya, Su Meiqian tidak memiliki perasaan terhadap Hua Tianfeng. Hua Tianfeng berkata tanpa kenal lelah. Anda telah memenangkan gelar 10 pemuda luar biasa berkemeja dan bahkan belum merayakannya. Banyak rekan di biro diam-diam mengatakan bahwa Anda pelit. Memenangkan ke-7 dari 10 pemuda luar biasa berkemeja dan bahkan tidak mengundang tamu. Su Meiqian tercengang. Hua Tianfeng tersenyum. Jadi, saya mengambil sendiri untuk meminta rekan-rekan saya di biro untuk pergi makan malam bersama di malam hari atas nama Anda. Agak buruk jika Anda tidak pergi. Karena semua orang mengira Andalah yang mengundang mereka. Su Meiqian tidak berdaya dan mengangguk. Yah, sepertinya aku harus pergi. Terima kasih telah memikirkanku. Aku bahkan tidak berpikir untuk mengundangmu.
Su Meiqian memenangkan tempat ke-7 di 10 pemuda luar biasa top, yang merupakan masalah besar bagi rekan-rekannya di Biro Keamanan Umum. Tetapi bagi Su Meiqian, itu sama sekali bukan sesuatu yang berarti. Karena dia telah diterima di Akademi Seni Bela Diri. Dan sudah ada hal-hal yang lebih menarik untuk bersemangat. Itu sebabnya Su Meiqian bahkan tidak berpikir untuk mengundang rekan-rekannya makan malam. Dan secara pribadi ditujukan kepada pelit. Hua Tianfeng sangat perhatian padanya untuk mendapatkan bantuan Su Meiqian. Tampaknya Hua Tianfeng sangat pandai menjemput gadis-gadis. Jika ini terus berlanjut, saya benar-benar tidak tahu apakah dia benar-benar akan menjemput Su Meiqian. Apa masalahnya? Dokter, sayangnya, itu tidak berguna. Tidak berguna. Kamu tidak perlu berlatih sendiri buku harta karun bunga matahari. Apa? Tidak berguna. Kamu tidak akan pernah memiliki seorang wanita lagi. Mengapa begitu? Jarum perak ini telah menembus membran ayam di bawahmu. Spons tidak bisa diisi dengan darah. Jadi itu tidak berguna. Saya katakan Anda juga benar-benar. Mengapa Anda membutuhkan jarum perak untuk menembus bagian bawah? Anda meminta untuk itu. Kamu tidak berguna. Tidak berguna. Membranmu rusak. Bahkan yang abadi tidak bisamu. Omi. Aku membencimu. Di salah satu rumah sakit, terdengar gemuruh histeris dari Liao Huai. Awalnya, Liao Gojie pergi ke klinik kecil untuk menerima tulang, tetapi menemukan bahwa yang berikut ini agak tidak normal. Jadi dia tidak bisa terlalu peduli. Jadi dia mengangkut ke rumah sakit besar. Dokter memeriksa, tentu saja, mengatakan bahwa jarum perak menusuk ayam dari membran. Spons tubuh tidak bisa diisi dengan darah. Sama sekali tidak berguna. Hasilnya, Liao mengisi bahan bakar seperti serangan jantung seperti menderu. Jika bukan karena kekuatan Omi, dia tidak akan menggunakan jarum perak untuk menembus bagian bawah. Menyumbangkan esensinya untuk meningkatkan kekuatan. Dia tidak akan jatuh ke tanah dan secara tidak sengaja menusuk jarum perak ke dalamnya. Sekarang bagus. Membran penghalang ayam rusak. Tidak lagi berguna. Anda dapat menanamkan harta bunga matahari tanpa menggunakan istana Anda sendiri. Dokter menamparkan bahu Liao Jiawei dan menghiburnya. Tuan Liao, ada hal-hal menyenangkan lainnya dalam hidup. Anda harus sedikit berkontribusi. Di bangsal sebelah, Lin Dongfang sedang memulihkan diri. Tiba-tiba mendengar seseorang menangis dan berteriak di sebelah. Membuat banyak suara. Lin Dongfang dengan marah berjalan keluar. Siapa orang mati yang berisik? Dia cek daripada tidak ingin bercampur. Tidak tahu bahwa saya berada di bangsal sebelah. Lin Dongfang berteriak. Liao Jianwei sudah tidak berguna karena dia menjadi korban Omi di bawah. Dan sekarang ada sampah yang berani berbicara seperti itu. Dia sangat marah. Bang, tanpa mengatakan apa-apa, Liao Goi menendang Lin Dongfang di selangkangan. Lin Dongfang baru saja memperbaiki darah hidupnya yang bahkan belum habis selama 3 hari. Dan itu ditendang dengan sangat buruk. Lin Dongfang menjerit kesakitan. Darah mengalir kemana-mana. Dan darah kehidupan yang baru saja diperbaiki jatuh. Lin Dong berteriak dan memanggil pamannya. Oh, paman. Darah kehidupan yang baru saja aku perbaiki telah hilang. Oh. Ketika Liao Goi mendengar kata-kata Lin Dongfang, berkerut dan bertanya kepada dokter itu, siapa orang ini? Ada apa di dekatnya? Dokter menghela nafas dan berkata, namanya Lin Dongfang. Dia dipotong oleh Omi dengan gunting sebelumnya. Dan baru saja mengganti darah kehidupan orang lain beberapa hari yang lalu. Tetapi siapa yang tahu? Anda baru saja menendangnya dan menguraikannya. Omi. Omi yang mana? Jantung Liao Goi berdebar kencang. Kenapa ada Omi yang lain? Omi itu dari sekolah menengah Baiyun. Apa? Tubuh Liao Jiayuan bergetar. Tuan Liao. Apakah itu milikmu? Ini juga terkait dengan Don Omi. Liao Goi berteriak. Dokter itu merinding dan berkata dalam hatinya. Ya Tuhan, siapa si Omi itu? Bagaimana semuanya berhubungan dengannya? Pada saat ini, di suite biasa, Zudan sedang memulihkan diri. Tuan muda, minumlah sup. Wang Xiaowei melayaninya dengan sangat hati-hati. Zudan membungkus gigi dan berkata, apakah kamu percaya bahwa ketika aku melewati Ren dan kapal kedua, aku ingin Omi mati? Tuan muda, tentu saja saya tahu. Namun, sepertinya Zudan masih gelisah. Sambil misteri gigi lagi, dia berkata,
Apakah kamu percaya bahwa aku akan mengubah Omi menjadi seorang wanita ketika aku membuka kapal Ren dan Guardian? Tuan muda, jangan katakan apa-apa. Setelah operasi Anda, minum sup untuk mengisi kembali nutrisi Anda. Dan ketika sudah hampir waktunya, Anda dapat mengambil kembali darah kehidupan Anda. Zudan terengah-engah. Saya pasti akan mengambil kembali darah kehidupan saya. Lin Dongfang itu. Saya akan membiarkannya selama beberapa hari untuk saat ini. Pada saat itu, telepon Wang Xiaowei berdering. Panggilan dari rumah sakit. Ini dari seorang perawat yang telah dia bulanasi. Setelah menutup telepon, Zudan bertanya, bagaimana situasi di sana? Saya mengatakan kepada perawat itu untuk menjaga darah kehidupan saya setiap saat. Apa yang dia katakan? Tuan muda, perawat itu baru saja mengatakan bahwa darah kehidupan Lin Dongfang telah ditendang ke tepi jalan. Puff, ketika Zudan mendengar ini, seteguk sup yang dia minum menjanjikan dan berteriak. Apa? Aku sudah ditendang di bola. Baiklah, siapa itu? Siapa yang menendang kotoran keluar dariku? Zudan menggeram. Dia masih harus mundur. Tetapi dia benar-benar diusir. Dan Zudan akan sangat marah. Itu pria bernama Liao Goi. Liao Goi, kamu memberiku penyelesaian atas hidupku. Aku belum menyelesaikanmu. Zudan gemetar dan berteriak. Di rumah sakit, sesuatu yang besar telah terjadi. Lin Eksplosif Tian mendengar bahwa darah kehidupan keponakannya yang baru diperbaiki ditendang. Dia sangat marah. Dia adalah Master Hall kedua dari Chemical Dragon Hall. Bagaimana dia bisa membiarkan orang merobeknya seperti ini? Jadi Lin Eksplosif Tian membawa lebih dari 50 anak buahnya dan memindahkannya ke rumah sakit dalam api. Namun, Liao Jianliang tidak mudah diprovokasi. Ayah Liao Jianliang, Liao Suiniu, adalah Master Aula ketiga Aula Feng Yun. Mendengar tentang ini, juga mengabaikan luka-lukanya sendiri, juga membawa lebih dari 50 orang ke rumah sakit. Geng kedua akan menyalakan api di rumah sakit. Su Meiqian dan rekan-rekannya di biro sedang bersiap untuk pergi ke hotel untuk merayakannya. Dan begitu mereka tiba di hotel, mereka menerima telepon dari polisi bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di rumah sakit kedua. Dan kedua geng ingin bertarung. Jadi, Su Meiqian dan Hua Tianfeng melakukan untuk menghadapinya terlebih dahulu. Ketika Liao Jiayuan mendengar bahwa saudaranya mengalami kecelakaan di rumah sakit, dia juga segera pergi ke sana. Baku tembak antara dua master aula kekuatan tidak teratur utama adalah masalah besar, yang belum tentu terjadi selama beberapa tahun. Pada saat ini di rumah sakit, kedua geng saling berhadapan. Lin Dongfang menunjuk ke arah Liao Goi dan berteriak, Paman, dialah yang menendang darah kehidupanku yang baru diperbaiki. Aku ingin dia memberiku pembaruan. Pada titik ini, Liao Goi juga sangat kesal. Dia sudah menghancurkan pantatnya sendiri. Dan dia masih membayarnya. Liao Jianwei meraung. Aku akan memberi kompensasi padamu, Wobi. Lin meledak. Tian memandang Liao Suiniu dan berkata dengan marah. Liao Suiniu, kamu Feng Yun Hall berani memprovokasiku untuk mencoba. Putramu menendang keponakanku. Bagaimana menyelesaikan akun ini? Apakah Anda tahu bahwa keponakanku bahkan belum berhasil selama 3 hari? Liao Suiniu berada dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini karena dia baru saja tiba dari rumah sakit lain. Minggu lalu Liao Suiniu pergi ke sekolah untuk membunuh Omi. Dan hasilnya, Omi begitu kuat sehingga dia tidak cocok untuknya. Ketika dia melarikan diri, dia secara keliru diperlakukan sebagai orang mesum dan dipukuli oleh putranya sendiri. Yang baik-baik saja. Tetapi dia juga diperintahkan oleh Song Yuer, pengawalnya, untuk memotong akar hidupnya. Untungnya, dia pergi ke rumah sakit tepat waktu untuk menebusnya, yang bahkan belum pulih, dan dia baru saja tiba dari rumah sakit lain. Dia bahkan tidak berani memberitahu Liao Yaobao tentang hal ini, dan berbohong kepada Liao Yaobao tentang pergi. Liao Suiniu memandang Lin Exploding Tian dan bertanya, keponakanmu yang pertama kali munculkan putraku. Baiklah, Liao Suiniu, kamu sangat tugi. Kamu benar-benar memanggil tembakan dengan Master Hall kedua dari Chemical Dragon Hall Hallku. Kamu punya nyali kamu. Lin meledak. Tian berkata dengan marah. Liao Suiniu meninggalkan mulutnya dan berkata. Lin Bursting Tian. Apa kamu? Master Aula kedua dari Aula Naga Kimia. Semua sampah di bawah level 50. Kamu adalah sampah di mataku.
Aku salah satu dari 10 pemuda yang luar biasa. Aku akan menendang pantat keponakanmu. Apa yang akan kamu lakukan denganku? Hahaha. Hahaha. Lin peledak langit tertawa. Pada saat ini, seorang pria keluar dari belakang Lin Explosion Sky dan memutar pada Liao Goi. Liao Goi, bagaimana denganku? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Liao Goi melihat tubuh pria ini gemetar. Lin Yuntian. Liao Gogo. Aku bahkan tidak mengatakan apa-apa tentang tempat 18 dari 10 pemuda luar biasa. Tetapi kamu, finisher tempat ke-9. Sangat bangga. Lin Yuntian. Jadi kamu dari Lin Bursting Heaven. Lin Exploding Tian adalah pamanku. Liao Gaiyuan. Kamu bersepeda sepupuku. Bagaimana kamu menyelesaikan akun ini? Lin Yuntian. Aku yang ke-9 dari pemuda luar biasa dan kamu yang ke-8. Aku tidak percaya kamu lebih baik dariku. Pada saat itu, salah satu anak buahnya berkata kepada Lin Yuntian, Tian Sao, ayah Liao Goi, Liao Suiniu, yang darah hidupnya juga terputus minggu lalu, baru saja tiba dari rumah sakit ketiga. Karena Liao Goi menendang pantat sepupumu dan masih sangat sombong, mengapa kamu tidak melakukan hal yang sama dengannya? Lin Yuntian segera mengambil perintah. Seseorang, tendang neraka keluar dari Liao Suiniu juga. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya ditendang di pantat. Ya, Liao Suiniu mengungkapkan siapa yang berani. Ini tidak seperti ayahku yang dipotong. Kalian pikir kalian bisa menamparkan pantat jika kamu mau. Dengan saya, siapa yang berani? Lin Yuntian bertanya. Liao Gogo, apakah kamu belum tahu? Ayahmu juga sudah dipotong. Baru saja masuk dari rumah sakit ketiga. Kurasa, minggu lalu untuk pengampunannya, seharusnya mudah ditendang. Ayah, dia bilang itu tidak benar. Bukankah kamu di luar kota akhir-akhir ini? Liao Goi memandang ayahnya. Liao Buffalo merah karena marah sekarang. Dan Liao mengisi bahan bakar ketika dia melihat ekspresi ayahnya. Dia tahu itu benar. Siapa itu? Siapa yang memotongmu? Liao Jiayuan berteriak marah. Liao Jiayuan sibuk, hormat. Pengawal Liu Yue dari Song Yuer. Liao Jiayuan berteriak. Lin Yuntian memberi perintah. Seseorang, naik dan tendang Liao Kerbau. Ya, beberapa pria menggali menuju Liao Suiniu. Siapa yang berani menyentuh ayahku? Liao Jiawei berkata dengan marah. Aku berani. Beberapa anak buah Lin Yuntian pergi untuk menendang Liao Suiniu. Dan dua geng yang terdiri dari lebih dari 50 orang secara resmi melakukan baku tembak. Seluruh rumah sakit dalam keadaan kacau. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Itu bukan hanya baku tembak antara dua pembangkit tenaga listrik. Itu juga merupakan baku tembak antara 10 pemuda luar biasa. Satu dari 10 pemuda luar biasa 9 dan 18. Tidak lama kemudian, Liao Suiniu berteriak histeris. Ayah! Liao Jiayuan dan Liao Sueliang sama-sama berteriak pada saat yang sama. Tak perlu dikatakan. Ayah baru saja berhasil kembali minggu lalu dan juga diusir. Lin Dongfang saat ini bersembunyi di sudut. Melihat Liao Suiniu ditendang ke tepi jalan, hatinya sedikit lebih seimbang. Tepat pada saat ini, ada tembakan. Berhenti. Kalian semua, berhenti, Su Meiqian berteriak dan melepaskan senjatanya pada saat yang sama. Su Meiqian melepaskan beberapa tembakan lagi berturut-turut sebelum 100 atau lebih orang yang berada dalam baku tembak berhenti. Banyak dari mereka sudah bertarung dengan memar dan bengkak. Hanya ketika Liao Goi dan Lin Yuntian, yang menguntit pertarungan, melihat Su Meiqian datang, mereka berhenti. Su Meiqian berjalan mendekat, memandang Liao Goi dan Lin Yuntian dan mendengus. Liao Goi, Lin Yuntian, kalian berdua. Salah satu dari kalian adalah yang ke-9 dan yang lainnya adalah yang ke-8 dari 10 pemuda luar biasa. Anda bahkan bertarung secara terbuka di rumah sakit. Kesopanan apa ini? Apakah Anda mencoba mempermalukan 10 pemuda yang luar biasa? Lin Yuntian mengamuk. Kapten Su, sepupu saya baru saja memperbaiki darah nyawanya beberapa hari yang lalu. Liao Goi menendang pantatnya. Haruskah saya tidak mengatakan sepatah kata pun? Liao Goi berkata. Kapten Su, ayah saya baru saja memperbaiki darah hidupnya minggu lalu. Dan Lin Yuntian baru saja memulainya. Apakah menurut Anda saya bisa mengampuninya?
Alis Hua Tianfeng berkerut saat dia bertanya. Apa yang terjadi? Mengapa sepupumu mengarangnya 2 hari yang lalu? Ayahnya baru saja menebusnya minggu lalu. Kenapa mending? Pada saat ini, di 2 sudut koridor rumah sakit, Lin Dongfang dan Liao Xuanyu, yang berlumuran darah, hampir bersamaan berteriak dengan marah, Omi. Hua Tianfeng sibuk bertanya, siapa Omi? Mengapa keduanya hanya memperbaiki dengan marah berteriak pada Don? Su Meiqian tidak bisa berkata-kata. Tetapi ternyata baku tembak besar-besaran hari ini ada hubungannya dengan Omi lagi. Pada saat ini, Omi telah selesai mandi dan hendak turun untuk makan malam ketika dia menemukan bahwa Liu Chenming belum kembali. Omi menyalakan TV, dan TV tiba-tiba menyela siaran berita. Pemirsa yang terhormat, barusan, rumah sakit kedua memiliki baku tembak skala besar antara 2 penguasa kekuatan tidak teratur. Masing-masing. Master Aula kedua dari Chemical Dragon Hall, Lin Explosion Heaven. Dan Master Aula ketiga dari Wind Cloud Hall, Liao Xuinyu. Baku tembak ini telah menyebabkan dampak besar pada rumah sakit. Dan sekarang pertarungannya sangat intens. Sebelum episode berita di TV selesai, telepon Omi berdering. Pada pandangan pertama, itu dari Su Meiqian. Hei, Kapten Su, apa yang terlambat? Omi, segera kemarilah, kata Su Meiqian. Tidak, aku akan makan di rumah malam ini. Lain waktu, kata Omi. Su Meiqian terengah-engah. Apakah saya mengatakan saya akan membawa Anda keluar untuk makan malam? Kemarilah sekarang. Kamu dalam masalah besar. Di rumah sakit kedua. Ah, kenapa kamu ingin aku pergi ke rumah sakit kedua? Aku baru saja melihat episode berita. Ada baku tembak di rumah sakit kedua. Aku agak takut. Sebaiknya aku tidak datang. Potong omong kosong. Kemarilah. Omi tidak berdaya. Su Meiqian sangat marah. Sepertinya dia harus bergegas ke sana. Liona bertanya. Mengapa kamu harus pergi Bukankah ada seseorang dalam pertarungan api di sana? Omi menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku tidak tahu. Mari kita bicarakan ketika kita pergi. Omi tiba di rumah sakit dan Liona mengikuti. Kedua geng petugas pemadam kebakaran telah mengendalikan lobi bawah rumah sakit. Adapun Lin Dongfang dan Liao Xuinyu, mereka berdua dikirim ke ruang operasi untuk menjahit luka mereka terlebih dahulu. Tetapi tentu saja, tendangan itu tidak lagi berguna. Kedua geng petugas pemadam kebakaran tampaknya tidak memiliki keuntungan atas siapapun. Omi berjalan ke lobi. Ketika Liao mengisi bahan bakar dan melihat Omi, dia segera gemetar dan meraung. Omi, aku akan cek leluhurmu. Omi memandang Liao Goi karena suatu alasan. Mengapa dia begitu marah karena alasan yang bagus? Bagaimana Omi tahu bahwa Liao Jianliang hancur di bawah? Akun itu secara alami ada di kepala Omi. Lin Explosion Sky itu melihat Omi muncul tanpa cedera. Alisnya berkerut. Bukankah darah kehidupan Omi ditransplantasikan ke keponakanku? Mengapa Tang Zixin bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi? Lin meledak Tian terengah-engah. Omi, kenapa kamu baik-baik saja sama sekali? Apakah kamu sembuh begitu cepat? Luka apa? Aku tidak punya luka, kan? Kata Don Omi. Jangan berpura-pura. Akulah yang secara pribadi pergi untuk menangkapmu dan mentransplantasikanmu ke keponakanku. Lin meledak, kata Tian. Omi tertawa. Maaf, kebetulan ada seseorang yang meniruku hari itu. Kamu menangkap orang yang salah, hehe. Apa? Lin meledak, Tian meraung tak percaya. Menangkap orang yang salah. Saat itu, raungan datang dari luar. Liao mengisi bahan bakar. Kamu mengimbangi akar hidupku. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.